Jadi mamang gue ini kan nganggur ya bang. Dia itu memang suka begadang. Kadang kalau begadang itu nggak inget waktu gitu kan. Pulang jam 2, jam 3. Nah pas pulang malam jam 3 itu bang, dia pulang lagi jalan sendiri. Itu sebelum masuk gang, itu pocong almarhum Parudi itu berdiri bang di depan gang begini. Dengan posisi kelihatan mukanya aja hitam dan itu mukanya dia. Dan posisinya bang, itu mukanya gini, matanya melotot bang. Dan mulutnya mangap ini. Udahlah, gue tidur bang. Tidurnya itu malam di minggu itu pertama kali gue dimimpiin si almarhum bang. Gue mimpi almarhum itu datang ke gue, dia ngomong gini bang, tolong lepasin gue. Itu yang sampai sekarang gue masih kebayang, inget banget di kuping gue, tolong lepasin gue. Sebelumnya, saksi misteri. Nah pas boncengan itu, yang boncengan udah ngelewatin dia, si dia ini nggak tahu kenapa tiba-tiba kepental bang. Kepental, jatuh, dan kepalanya ngebentur ke pinggir jalan itu bang, beton pinggir jalan. Pecah kepalanya. Kepalanya pecah dan meninggal di tempat. Meninggal di tempat. Diketok sekali, itu lumayan lebih kencang daripada pintu. Karena mungkin kaca ya, diketok. Dak, gue buka, dan lo tahu di balik kaca itu sosok almarhum lagi berdiri bang. Tapi yang bikin aneh bang, itu dia di kaca berdiri, di belakang dia ada orang yang lagi ngegendong. Akhirnya gue datang lah ke rumahnya bang. Gue datang ke rumahnya, diantar sama sepupu gue yang kerja di pabrik itu. Berdua gue datang, karena gue sekalian ngelayat juga. Gue bilang ketemu nyokapnya dan ketemu bokapnya sama gue. Nyokapnya masih mau nerima bang, masih mau nerima. Gue bilang minta maaf segala macam. Bokapnya nggak mau nerima gue bang. Masih kesel. Masih kesel. Dia nggak mau salaman sama gue, dia masuk ke dalam. Bokapnya itu. Akhirnya gue bilang ke nyokapnya bahwasannya si Denny ini punya hutang dan maksud tujuan gue kesini bukan mau nagih, melainkan gue mau mengikhlasin supaya almarhum gak berat. Tuh, beres lah, gue bilang ikhlasin supaya dia juga tenang. Gue pulang bang. Posisi itu hari Minggu ya bang ya. Karena besok Senin itu gue mau kerja, gue nggak nongkrong bang malam itu juga. Gue cuma ketemu anak sebentar, ngobrol, dan gue nggak cerita bang. Kalau nggak ngebahas Denny, karena gue mikir ini teman gue gitu, jangan sampai jadi fitnah nantinya ketika gue cerita dia datang ke gue gitu bang. Berarti lu ke orang tuanya nggak cerita juga? Nggak cerita bang. Kalau Denny datang ke lu? Gue masih belum berani cerita bang, karena posisi baru meninggal, jadi istilahnya gue masih harus kejaga ya bang. Gue belum cerita dan gue cerita ke dua sepupu gue aja. Itu pun pasti pabrik. Terus dia bilang, ah ya udah diikhlasin, pasti dia juga ngerti kok, tenang pasti gitu kan nantinya. Pas hari Minggu itu gue ketemu anak-anak udah beres, udahlah gue tidur bang. Tidurnya itu malam di Minggu itu pertama kali gue dimimpiin si almarhum bang. Gue mimpi almarhum itu datang ke gue, dia ngomong gini bang, tolong lepasin gue. Itu yang sampai sekarang gue masih kebayang, inget banget di kuping gue, tolong lepasin gue. Akhirnya gue kebangun, ini perasaan gue doang atau gimana ya? Gue tidur lagi, paginya gue berangkat kerja, gue cerita lah di pabrik itu sama sepupu gue, dia bilang gitu. Malamnya, di hari Seninnya, gue dimimpiin lagi bang yang kedua. Masih dengan kata-kata yang sama. Tolong lepasin gue. Itu posisi mimpinya kayak gimana tuh? Lu didatengin dia atau gimana tuh? Gue mimpinya, dia cuman datang, dia depan-depanan sama gue. Dia cuman ngomong gitu, ketemu depan gue, tolong lepasin gue. Tapi tangannya diem bang, tolong lepasin gue. Cuman palanya ngangguk gini, tolong lepasin gue, dia bilang. Pas paginya, gue ngomong dalam hati sendiri, Den, jangan gangguin gue. Kalau emang gue punya salah, maafin. Hutang lu juga udah gue ikhlasin. Gue bilang jangan gangguin gue lagi gitu ya. Itu di hari Seninnya, malamnya gue dimimpiin yang kedua kalinya. Itu berturut-turut sampai dengan malam Kamis bang. Dimimpiin dengan hal yang sama, tolong lepasin gue. Akhirnya hari Kamis itu, gue yang harusnya pulang itu hari Sabtu. Hari Kamisnya setelah dimimpiin itu, paginya gue gak gawe bang. Gue balik, gue ngomong sama nyokap. Gue minta tolong mamang gue lah bang. Mamang gue ini kebetulan orang bisa yang suka ngobatin orang kesurupan lah gitu. Akhirnya ngomong dan ternyata mamang gue bilang, ini memang Denny minta dilepasin karena meninggalnya nggak wajar bang. Mamang gue itu masih belum mau ngomong kenapa nggak wajarnya bang. Dia cuma ngomong, nanti lu tahu sendiri, nanti lu bisa lihat sendiri sama mata kepala lu, dan ini supaya nggak jadi fitnah, kata mamang gue. Akhirnya
Tepat hari ke-15 tahlilannya dia, gue ikut bang. Karena hari-hari 1, 2, 3 sampai 7-nya itu gue nggak ikut karena gue kerja. Hari ke-15 tuh gue ikut tahlilan bang. Hari ke-15 ikut tahlilan, gue pulang, nggak ada masalah apa-apa dan nggak mimpi lagi tuh bang. Setelah gue ngomong ucap jangan ganggu lagi itu, nah ketemu anak-anak nongkrong lah bang. Nongkrong anak-anak ngobrol-ngobrol dan ternyata setelah gue ngobrol sama anak-anak itu, 2 orang temennya itu, temen gue yang ikut sama dia kecelakaan, Iya. itu dia didatengin juga bang. Wah. Didatengin, dimimpiin dengan kata-kata yang sama. Tolong lepasin. Tolong lepasin. Di hari pertama dia itu meninggal, dia cuman didatengin dan itu pun nggak lama bang, cuman lewat aja. Sampai 3 kali dimimpiin minta tolong lepasin dan lebih banyak gua ketimbang mereka yang minta dimimpiin itu bang. Akhirnya setelah 2 hari almarhum ini setelah tahlilan 15 harinya, bapaknya bisa kebeli mobil Avanza. Saat itu masih booming-boomingnya Avanza bang. Avanza secara cash. Background bapaknya ini, keluarganya, nyokapnya ini adalah ibu rumah tangga bang. Ibu rumah tangga. Dia anak pertama almarhum ini. Punya adik 2. Kemudian bapaknya ini bisa dibilang kategorinya PNS lah bang ya. Karena dia kerja di kecamatan di tempat gue itu. Maaf, gue juga bukan ngecilin. Kita tahulah pendapatan PNS bang ya. Tapi gue masih nggak curiga ketika dia beli mobil itu. Dan gue pikir mungkin punya tabungan. Karena gue masih belum percaya hal begituan bang. Diundanglah kita tetangga-tetangganya bang. Untuk selamatan beli mobil baru. Jadi beli selamatan mobil baru itu tuh tradisinya di Bogor tuh kita diundang. Untuk selamatan, ngedoain itu mau beli motor, beli mobil tuh pasti diundang buat selamatan. Terus si mobil itu tuh dimandiin air kembang bang. Air kembang yang dari hasil kita berdoa itu bang, selamatan itu. Nah, di bulan yang sama, di tanggal-tanggal akhir bulan, itu dia selamatan lagi bang. Selamatan lagi, ternyata dia naik tingkat kerjanya bang. Jabatan. Pindah dari kecamatan, pindah ke Dukcapil bang. Catatan sipil yang lebih tinggi lah ya. Disitulah tetangga udah mulai kok bisa gitu. Dan gue masih belum mikir punya kecurigaan apapun saat itu bang ke dia itu. Selamatan lagi terus dia ngomong lah di posisi selamatan itu, doain supaya jabatan barunya saya amanah katanya gitu kan, dan supaya saya bisa membantu juga khususnya warga kampung sini gitu kan. Nanti pasti kalau ada apa-apa saya dahuluin kata dia gitu kan. Nah, berjalanlah udah bang, dari selamatan itu kita udah mulai, gue udah nggak pernah dimimpin sama almarhum dan gue udah nggak kerja di pabrik itu bang. Udah nggak kerja di pabrik itu dan gue itu posisinya saat itu masih belum kerja, nganggur ya. Di depan rumah dia itu ada satu pemakaman tapi bukan pemakaman umum. Itu pemakaman tua bang. Makamnya itu cuma ada 4 kuburan. Itu yang benar-benar udah tua, bahkan dari gue kecil pun udah ada itu makam gitu kan. Sering tetangga ngelihat itu setiap malam-malam tertentu itu entah Selasa Pahing, pokoknya dia ngitungnya dari tanggal-tanggal itu bang. Selasa malam Rabu atau malam Jumat itu pasti dia ada lagi semedi di makam itu. Si bapaknya Denny. Si bapaknya almarhum itu. Itu semedi keluar setiap jam 1 malam sampai jam 3, pokoknya sebelum tahrim subuh itu datang. Awal mulanya yang ngelihat itu adalah tetangga gue itu kan dia jualan sayuran bang. Orang jualan sayuran itu pasti kan harus belanja di tengah malam, jam 2 harus ke pasar gitu kan ya. Dia ngelihat, ini sebut aja namanya Pak Rudi ya. Pak Rudi ini ngapain malam-malam di makam? Kata dia, mungkin lagi ada perlu kali ya. Udah kita nggak curiga. Di malam Jumatnya ketemu lagi bang. Dan ternyata yang nemuin tuh bukan tetangga gua yang tukang sayur doang bang. Orang yang kerja pabrik, yang ngontrak, itu sering ngeliat bang. Kalau dia tuh suka semedi di makam itu dan durasinya itu jam 1 sampai dengan jam 3. Tapi itu makam bukan makam keluarganya si Denny tuh? Bukan makam keluarganya dan itu makam gua juga nggak tahu silsilahnya dari mana gitu ya. Pokoknya gua itu dari kecil aja udah ada tuh makam. Tapi memang makamnya tuh nggak keurus bang. Jadi banyak pohon-pohon gede, jadi rimbun lah makam itu tuh. Nah dia sering ke situ bang. Kebetulan di tahun-tahun awal 2012 berarti bang ya.
itu lagi isu-isunya rame babi ngepet bang. Sempet ada satu tetangga itu curiga ke dia karena kok bisa sih dia beli barang-barang secara cash dan tiba-tiba naik jabatan segala macam. Dalam waktu yang singkat Dalam lagi. waktu yang singkat bang. Pernah diintipin sekali bang sama yang kontrak di situ, dia kerjanya di pabrik garment. Nah pulang malam itu dia ngintip bang dari jendela. Dia pasti ritualnya itu bang, setelah dia duduk semedi itu, ngebakar menyan segala macam, dia ngelilingin makam bang. Dan udah beres ngelilingin makam itu baru dia pulang bang. Rame lah isu babi ngepet itu ya. Warga sempat nyangkutin ke dia tapi nggak punya bukti bang. Setelah 3 bulan, dia dari beli mobil baru, kemudian dia naik jabatan itu, nah dia itu meninggal secara tiba-tiba. Tanpa sakit. Tanpa sakit bang. Pulang kerja, duduk, nyantai depan rumah, tiba-tiba jatuh. Rame lah warga, termasuk gue juga. Saat itu gue masih inget banget mau main bola tuh bang. Sampai gue nggak jadi main bola, lari ke rumahnya dia. Ya dipanggil dokter, dia emang udah nggak ada bang. Itu pas meninggal itu, gue masih sempatnya ikut ngegotong bang. Karena mindahin dari kursi buat digelar di bawah. Itu gue gotong, itu keadaan masih normal bang. Masih lemas, masih hangat gitu ya. Masih normal. Setengah jam setelah meninggal itu, akhirnya dicopot-copotin kan lah baju pakaiannya semua itu, ditutupin pakai kain, ditutupin pakai selendang putih bang, mukanya itu, karena seperti itu biasanya kan. Nah pas ada orang yang ngelayat itu, dibuka si mukanya itu mukanya berubah hitam semua bang. Mukanya hitam? Mukanya aja hitam. Badannya semua enggak bang. Padahal baru meninggal ya? Padahal baru meninggal. Kalau membusuk pun itu masih harus agak lama ya? Betul. Dokter itu sempat ngecek apa dia punya riwayat jantung atau kena jantung. Dia nggak punya riwayat jantung bang. Dan kalaupun orang meninggal karena penyakit jantung, itu kata dokternya bilang itu pasti bukan hitam, tapi biru kayak memar gitu. Tapi ini hitam bang, bener-bener hitam. Dan itu anehnya tuh cuman mukanya aja. Mukanya aja. Itu gua ngelihat sendiri. Sampai dimandiin, itu gua ngelihat badannya itu biasa putih dan mukanya ini hitam aja. Beres dimandiin, kita bareng-bareng semua berangkat ke makamin dia. Di tahlilan hari pertama itu udah mulai muncul teror bang. Teror? Orang yang pertama kali ketemu langsung dengan pocongnya si Parudi ini adalah mamang gua. Dia jadi pocong? Berubah jadi pocong bang. Jadi mamang gue ini kan nganggur ya bang. Dia itu memang suka begadang. Kadang kalau begadang itu nggak inget waktu gitu kan. Pulang jam 2, jam 3. Nah pas pulang malam jam 3 itu bang, dia pulang lagi jalan sendiri. Itu sebelum masuk gang, itu pocong almarhum Parudi itu berdiri bang di depan gang begini. Dengan posisi kelihatan mukanya aja hitam dan itu mukanya dia. Dan posisinya bang, itu mukanya gini, matanya melotot bang. Dan mulutnya mangap gini. Mata melotot dan mulut mangap. Itu mamang gue yang tadinya pulang harus lewat gang itu, dia lari bang. Lari lewat gang satu lagi yang lumayan agak jauh. Dan sebelum masuk rumah, itu ketemu lagi dia ada di depan sebelum pintu. Pocong Parudi? Pocongnya Parudi. Pingsan di tempat bang. Baru bangun ketemu itu pagi orang-orang mau berangkat subuh. Dibangunin dengan keadaan pucat, sepucat-pucatnya, nggak bisa ngomong. Paginya baru cerita. Dan itu cerita dia bilang jangan rame kemana-mana dulu, takutnya nanti jadi fitnah katanya. Udahlah, talian hari kedua mamang gue nggak ikut dan nggak berani keluar malam sampai jam 11 aja pulang langsung. Dan di hari ketiganya ternyata tukang ojek bang. Tukang ojek itu beda kampung sama gue, tapi dia suka ikut nongkrong juga. Kalau misalnya dia lagi ngojek malam, ngalong lah gitu ya. Suka nongkrong juga di tempat nongkrong gue itu ditemuin juga bang. Bahkan dia ditemuinnya itu di pintu sebelum dia masuk rumah. Dengan kondisi yang sama. Lagi berdiri, dan matanya melotot, mulutnya mangap. Akhirnya si tukang ojek ini cerita lah bang. Cerita di pangkalan ke orang-orangnya. Dan ternyata setelah cerita di pangkalan, pikir dia tuh cuman dia bang. Ternyata ada 2 orang yang sebelumnya ditemuin sama Parudi itu bang. Berarti banyak yang disamperin sama si Parudi? Banyak. Rame lah bang. Rame lah sampai ngelewatin tahlilan hari ke-7. Itu isu udah rame di kampung gue bang. Bahwasanya almarhum ini
jadi pocong gentayangan rame. Itu kampung gue berasa kampung mati bang. Setiap udah lewat jam 10 hening, gak ada yang jualan, gak ada yang berani lewat, kecuali orang-orang yang nggak tahu ya, pendatang gitu ya lewat. Itu orang kampung itu udah hening, gak ada yang berani lewat. Sampai akhirnya nyampe lah ke anaknya bang. Anaknya yang kecil ini mungkin kalau istilah sekarang tuh dibilangnya dibully ya bang ya. Dibully, dibilangin, oh bapak lu jadi pocong, bapak lu jadi pocong kayak gitu. Akhirnya mungkin dia nangis, bilang sama mamanya, dan mamanya juga udah ngedengar hal itu. Udah rame cerita di mana-mana, dia ngerasa mungkin malu dan nggak terima juga bang. Akhirnya dia manggil orang pintar. Saat itu dia bilang, ini bukan Pak Rudi kok, tapi ini ada yang minjem sosoknya Pak Rudi, orang yang lagi pesugihan, katanya gitu bang. Si orang pintar itu bilangnya ya. Iya. Nah, si istrinya ini masih belum mau ngomong apa-apa bang. Terus gimana supaya jadi nggak gentayangan kayak gini, karena suami saya jadi kena fitnah, katanya gitu kan. Si orang pintar tuh bilang, ya udah potong kambing 1 supaya nanti biar kita bebasin, katanya. Nah, dipikir kita kan setelah termasuk istrinya almarhum itu, setelah potong kambing itu mungkin selesai gitu bang ya. Ternyata enggak bang, itu teror masih berlanjut. Itu masih ditemuin dan ternyata nyampe ke kupingnya si istrinya lagi bang. Jadi akhirnya si istrinya ini minta tolonglah ke salah satu ustadz di kampung itu yang biasa ngajar-ngajar anak-anak gitu. Dan dia bilang, oh ya udah kalau kayak gini mah urusannya minta tolong guru saya aja, katanya. Manggil lah gurunya bang, datang, dan akhirnya si orang pintar ini, si Pak Kiai ini ya, dia bilang, ayo kita ngobrol di rumah aja dan jangan ada orang lain selain keluarga, katanya. Manggil lah, di situ ada ustadz guru ngaji yang biasa ngajar ngaji di kampung gua, Pak Kiainya, istrinya, sama saudaranya dari suaminya almarhum itu, dan ada salah satu tetangga gue bang yang ikut bang. Dan tetangga gue ini tetangga yang comel, yang ngebilangin si almarhum sekolah kabur ke rumah gue itu. Jadi bisa dibilang tetangga ini emang comel bang mulutnya bang. Bocor lah ya gitu ya. Dia ikutlah karena memang si almarhum istrinya Pak Rudi ini minta tolongnya ke si tetangga gue yang comel ini. Minta tolong dicariin orang pinternya gitu. Akhirnya dia ikutlah karena dia ngerasa yang ngenalinnya gitu kan. Akhirnya Pak Kiainya itu dia ngomong gini bang, yang gue dapat info dari tetangga gue itu bilang, iya memang itu yang datang itu secara wujudnya adalah wujud Pak Rudi. Tapi yang namanya orang meninggal itu pasti udah nggak ada dan mungkin ini setan atau jin yang menyerupai dia. Tapi memang Pak Rudi ini bisa dibilang belum tenang meninggalnya bang, karena masih ada yang ngeganjel yang belum diikhlasin. Akhirnya istrinya terbuka bang. Di sini baru mulai ketahuannya bahwasanya Pak Rudi itu melakukan pesugihan bang. Jadi istrinya bilang bahwasanya memang Pak Rudi itu ngelakuin pesugihan tersebut. Pak Rudi itu suka ke makam itu karena permintaan dari gurunya. Pesugihan supaya apa? Supaya dia naik jabatan, supaya dia bisa banyak harta bang. Dia nangis lah bang, istrinya cerita bahwasanya almarhum Denny ini adalah salah satu tumbal yang dikorbanin sama Pak Rudi. Anjir, anaknya sendiri jadi tumbal. Anaknya sendiri. Si istrinya itu bang, kenapa dia nangis? Karena dia taunya setelah si almarhum ini meninggal, si bapaknya itu bilang cerita, ini beli mobil naik jabatan itu karena gue pesugihan dan anak lu yang gue korbanin. Makanya si istrinya nggak mau cerita bang, baru berani cerita sama Pak Kiai itu. Di situ almarhum bilang minta dilepasin tuh karena emang kayak masih diikat bang, kalau kata kiainya itu bang. Jadi ditumbalin untuk ngejar duniawinya si bapaknya itu. Akhirnya si kiai itu bilang minta baju sama celana yang biasa baru dipakai, diambilin. Akhirnya didoain sama dia dan dia bilang antarin saya ke makamnya. Ke makam Pak Rudi? Ke makam Pak Rudi. Diantarlah bang, dan kebetulan sebelum ke makam itu pasti ngelewatin tongkrongan yang biasa gue tongkrongin bang. Gue ngeliat itu jam 7 malam itu si Kiai itu lewat sama ibunya si itu almarhum Denny itu ya, istrinya Pak Rudi. Lewat ada berlima lah sama tetangga gue itu. Dan akhirnya kita karena gue nanya kan, mau pada kemana bu? Mau ke makam. Ya udah diantar deh. Kita ikutlah. Gue bertiga bang sama temen gue ikut ke makam itu. Malam-malam jam 7 sebelum Isya itu. Gue ke makamnya.
Itu gue ngedoain, nguburin baju dan celana yang biasa dipakai Pak Rudi itu, dan disiramin air bang. Diajiin sebentar, dan si kiainya ke rumahnya lagi, terus kiainya itu ke rumahnya tuh bawa tanah kuburan itu bang. Pas sampai rumahnya itu, tanah kuburannya dilemparin ke halaman depan rumahnya bang. Setelah kejadian itu, udah mulai tuh bang, memang udah nggak ada teror lagi. Pocongnya Pak Rudi itu udah nggak gentayangan, dan udah nggak pernah nemuin orang-orang kampung sekitar gue lagi bang. Ya. Nah, ini gue penasaran nih sama Pak Rudi nih. Ini berarti kan Pak Rudi numbalin si Denny ya? Yes, bisa dibilang Denny gitu. ini itu anak kandung atau anak tiri ya? Oke, Denny ini memang anak kandung bang, anak kandung. Dan kenapa sih dipilih dia sebagai korban tumbalnya itu? Ya karena yang pertama, memang bapaknya tuh nggak suka bang dengan karakter si Denny ini. Yang bisa dibilang nakal lah ya, nakal gitu kan. Dan istilahnya setelah lulus sekolah itu, dia nggak punya kegiatan lain. Istilahnya nggak sekolah juga nggak berprestasi lah, asal cuma sekolah aja asal lulus gitu kan. Terus setelah lulus itu dia nggak kerja, nganggur, hobinya begadang kayak gitu. Mungkin dia bilang, mungkin pemikiran gue itu dia yang nggak ada gunanya lah, mending dia aja ketimbang dua adiknya ini yang memang lebih nurut bang. Karena Pak Rudi ini orangnya keras bang. Dia itu kalau lagi benar-benar emosi itu main tangan, mukul-mukul ke anaknya bang. Sama seperti ya waktu itu di rumah lu lagi itu ya? Betul. Yang dia lagi tidur di rumah Lagi lu, tidur, datang ditendang si Denny. Ya itu benar-benar main tangan bang. Dan Pak Rudi ini bisa dibilang dia itu kurang akrab dan kurang akur dengan tetangga bang. Karena dia tuh sifatnya angkuh. Sifatnya angkuh, terus selalu ninggi dan suka ngerendahin orang bang. Kadang kalau misalnya dia kayak contohnya beli mobil itu, dia bilang, lu cuma kredit aja bangga, gue nih cash nih. Oh, kayak sering gitu. diumbar-umbar begitu dia Umbar-umbar. Dan bahkan kalau misalnya dia naik pulang kerja nih bang, waktu masih pakai motor, dia jalan masuk gang, ada orang siapapun itu bang, mau tua, muda, kecil tuh, kalau ngalangin dia, ditendang sama dia bang, tendang. Wah, gokil. Kenapa masih ada orang yang mau nemenin dia? Kenapa masih ada orang yang mau ngobrol sama dia? Karena setiap kali orang yang ngobrol sama dia itu pasti dijamin bang. Lu mau beli apa, bahkan apa, lu kasih. Jadi dia mainnya dari uang. Dari uang ya, di servis lah ya. Di servis lah. Jadi orang tuh masih mau lah ngobrol dengan dia. Nah, ini kan bokapnya si Denny, si Arudi ya? Arudi. Itu kan meninggalnya mendadak sekitar 3 bulan setelah si Denny itu meninggal ya? Setelah Denny meninggal dan beli mobil Dan naik jabatan itu. Iya. Nah itu, lu pernah dengar sih misalnya dia itu meninggal mendadak itu kenapa gitu? Tahu nggak lu? Iya. Itu setelah tahu bahwa istrinya cerita Pak Rudi itu karena pesugihan bang, gue inget bang dengan omongan mamang gue yang tadi itu. Yang mana? Yang mamang gue bilang, kenapa si Denny kok datang ke mimpi gue minta tolong dilepasin. Oh, yang mamang lu yang orang bisa itu? Yang orang bisa itu. Iya. Ya, akhirnya kan dia sempat ngomong gini bang, nanti lu bakal tahu sendiri, bakal lihat sendiri, dan biar lu lihat dengan mata kepala lu sendiri dan nggak jadi fitnah. Ternyata kebukti bang. Jadi omongannya mamang gue itu gue ingat, dan gue datang lah ke dia nanya. Ternyata omongannya bener bang. Ternyata Denny itu meninggal nggak wajar. Dan istrinya pun cerita ke kiai itu bahwasannya Denny itu jadi salah satu tumbal yang dikorbanin. Terus mamang gue sambil senyum, dia ngomong, nyaksiin sendiri kan, nggak perlu dengar dari orang kan, kata mamang gue gitu bang. Iya sih, walaupun memang dengarnya dari tetangga yang ikut itu, ya tapi kan setidaknya tangga itu kan benar ada di situ, bukan kata orang lagi, katanya gitu. Terus akhirnya gue nanya, Mang, kok orang bisa gitu ya tega, kenapa ya Mang ya? Terus mamang gue bilang, ya karena memang orang kalau misalnya ngejar sesuatu yang pengen singkat, pengen yang cepet, ya cara seperti itu. Nah itu memang ada, kata mamang gue gitu. Dan akhirnya, terus kenapa bapaknya ini, si Denny, Pak Rudi ini kenapa bisa tiba-tiba meninggal? Mamang gue sih cuma ngomong gini, karena kalau pesugihan itu, kita harus ngurus. Jadi kita tuh ketika pesugihan bang, kayak kita tuh melihara makhluk goib bang. Kita harus ngurus layaknya kita punya anak. Ya kita harus istilahnya ngasih makan atau kita ngejajanin. Dan dia setelah beli mobil, naik jabatan, dia udah nggak ngurus lagi bang. Artinya setelah itu dia udah nggak pernah bang datang ke makam itu. Jadi bisa dibilang piaraannya dia itu marah. Karena dia udah ngingkarin janji. Karena kan menurut mamang gue itu setiap kali kita mau melakukan hal tersebut ada perjanjian di awal bang. Harus kayak gimana? Lo siap gak? Dan lo mau gak nurutin kemauannya? Kayak gitu. Atau mungkin juga si sosoknya ini udah minta tumbal lagi dan
anaknya yang adik-adiknya kan mungkin cukup dekat sama bapaknya. Bisa jadi kali ya. Itu hal yang memang paling realistis itu Bang. Selain yang tadi nggak ngurus itu Bang. Karena memang orang kalau udah ngebuktiin bahwasannya ada hasilnya, itu pasti dia akan minta lagi Bang. Dan minta lagi pasti orang terdekat yang akan ditumbalkan ketika untuk nantinya korban selanjutnya Bang. Gitu. Nah ini kan gosip tentang si Pak Rudi Pesugihan kan udah nyebar satu kampung Betul. Ibaratnya istrinya, anaknya pun pasti kena imbas. Betul. Itu akhir dari istri dan anak-anaknya tuh gimana? Dia pindah atau gimana? Gimana tuh? Iya Bang, secara manusiawi sih Bang, ketika gosip itu nyebar dan sampai akhirnya ngambil tindakan untuk dia minta tolong orang pintar Pak Kiai itu, bisa dibilang lumayan stres ya Bang ya. Jadi anaknya itu pun akhirnya jadi nggak sekolah Bang. Jadi karena dia mau sekolah pun dia malu. Dibully terus ya kan. Ibunya ini pun, istrinya Pak Rudi ini, dia nggak mau Bang berbaur lagi, padahal tetangga-tetangga itu menyayangkan banget Bang. Si ibunya ini jauh lebih aktif daripada Pak Rudi. Bisa dibilang ibunya ini akur Bang. Akrab sama ibu-ibu lain semua, kalau ada kegiatan apapun dia juga aktif ngebantu gitu kan. Kadang suka makan bareng, istilahnya makan ngumpul sama warga lain gitu bareng-bareng gitu. Nah jadi akhirnya karena dia juga mungkin nggak kuat Bang dengan gosip-gosip, apalagi tetangga-tetangganya itu ada yang sebel dan kesel sama kelakuannya Pak Rudi ini dengan dia pernah mungkin nendang salah satu keluarganya, dengan sikap arogannya, dengan sompralnya dia, angkuhnya dia. Akhirnya dia pindah Bang. Pindah dan sempat dapat kabar itu ada dua versi sih Bang. Dia pindahnya itu antara ke Cianjur atau pindahnya ke daerah Ciputat Bang. Karena kalau ke Cianjur itu memang rumah orang tuanya, infonya. Kalau di Ciputat itu dia rumah dari adiknya si istrinya Pak Rudi. Infonya gitu. Iya. Dan tadi kita sempat ngobrol di depan nih kan ya. Bel, kalau semenjak kejadian si almarhum Denny dan Pak Rudi ini di kampung lu terjadi, lu mulai sering ngerasain hal-hal mistis ya? Betul. Semenjak kejadian ini Bang, gue mulai terbuka Bang ya. Jadi gue mulai tahu yang namanya, oh ternyata dunia goib itu ada. Oh ternyata pesugihan itu ada. Dan bahkan gue sampai terjerumus Bang. Terjerumus lu? Gue sampai terjerumus dan gue bahkan kecebur Bang di dalam dunia mistis tersebut. Anjir, tapi tahan dulu nih. Buat kalian yang pengen tahu cerita lain dari Mas Abel ini, kalian bisa langsung aja tinggalin komentar kalian di kolom komentar. Buat Lentera Malam ngundang lagi Mas Abel cerita di Lentera Malam. Karena cerita tadi yang barusan lu kasih ke gua dan pasukan Lentera Malam itu salah satu cerita yang epic sih. Jadi kapan-kapan kalau anak-anak pada penonton Lentera Malam mau cerita lagi, mau lah kita undang lagi ya. Siap Bang Adit. Iya. Oke deh, paling ada yang mau lu sampein nggak nih ke pasukan Lentera Malam untuk penutup video kali ini? Dari gue sih cuma pesan, hal mistis itu memang ada. Jadi kita jangan ngambil jalan singkat untuk melakukan sesuatu, apalagi pengen cepat kaya atau kita pengen naik jabatan. Mungkin ini langkah yang menurut gue sangat tidak direkomendasikan Bang Adit ya. Lebih baik kalian mungkin bisa minta doa dari orang tua, khususnya ibu yang masih ada, mungkin itu jalan yang menurut gue paling benar ya Bang. Ketimbang hal seperti ini, karena merugikan juga, harus kehilangan anggota keluarga. Apalagi sampai numbalin anak ya. Apalagi sampai numbalin anak, kemudian nantinya pun sampai benar-benar gentayangan. Seperti itu kan, itu jadi kasihan ke keluarga yang masih hidup ya Bang, masih ada. Dan gue rasa mungkin teman-teman dari Lentera Malam juga yang nonton pernah ngalamin hal ini dan mungkin kurang lebih sama seperti ini ya. Jadi ini benar-benar cerita yang gue alamin secara nyata Bang. Kalau ada kekurangan pun mungkin karena gue lupa juga ya, karena udah lumayan lama 2011 akhir. Tapi cerita ini tanpa gue buat-buat Bang Adit dan tanpa gue lebih-lebihin, mungkin kalau kurangnya banyak Bang, seperti itu. Nah, jadi buat kalian yang pengen tanya-tanya lebih dalam lagi tentang cerita yang tadi dibawain sama si Bang Abel ini, kalian bisa langsung aja mampir ke Instagramnya Bang Abel. Itu di mana Bang? @siabel_. Oke, dan juga lu bersama saudara lu lagi merintis brand ya? Oke, ya jadi buat teman-teman yang mau cari t-shirt keren, crew neck, hoodie, tas, ataupun yang lain-lainnya, kalian bisa juga follow akunnya di @momik_co. Oke, ini bajunya yang lu pakai nih? Betul. Oke, jadi buat kalian mampir-mampir aja. Ini tokonya ada tokonya nggak? Apa online aja? Kita pembelian bisa online. Mungkin kalau untuk toko-toko itu kita lebih banyaknya keluar kota Bang. Kayak ke Batam, Tanjung Balai, Padang, seperti itu. Ya. Pokoknya kalau tertarik langsung aja mampir ke Instagram yang tadi disebutin sama Bang Abel. Dan nanti linknya gua taruh di kolom deskripsi.
Oke, thank you banget nih Bang Abel udah cerita di Lentera Malam nih. Sama-sama Bang Adit. Jauh-jauh dari mana lu tadi? Tambora jalannya? Dari Tambora tinggalnya, Jakarta Iya, Barat. iya. Karena Bogor itu tempat tinggal lu dulu ya. Asli lahir di Bogor, orang tua masih tinggal di Bogor, Bang. Nikah baru ke Nikah Tambora, pindah Jakarta. ke Tambora, ya. Jakarta Barat. Oke. Sekali lagi thank you banget nih Bang Abel udah cerita di Lentera Malam. Sama-sama Bang Adit. Iya. Oke, dan sebelum closing gue mau nginfoin juga nih buat kalian yang pengen kita undang seperti Bang Abel ini jadi narasumber. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam yang udah gue taruh linknya di kolom deskripsi atau klik form yang ada di kolom deskripsi. Yaudah, paling segitu aja video malam ini. Gue Adit dari Lentera Malam dan Bang Abel izin pamit.